Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Thulabat talibat kelas 12 KMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai bab baru di bab 46 ya. Dan ini dalilnya hanya satu. Ya, babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dzalika. Ya. Bab yaitu ihtiram asma'illah ay ta'zimnya, bab tentang pengagungan nama Allah ya, ihtiramuhu ra'a hurmatahu wa wahabahu ya, menjaga kehormatan dan kewibawaan nama Allah ya. Bab tentang menjaga kehormatan dan kewibawaan nama Allah ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dzalika, dan bolehnya mengubah nama, dan mengubah nama taghyirul ism ay tahwilihi wa tabdilihi wa ja'li ghairihi makanahu ya, yaitu menggantinya, menggantinya dan menjadikan selainnya menjadi namanya. Jadi dia mengubah nama baru begitu ya. Nah, untuk tujuan itu, untuk tujuan apa? Memuliakan nama Allah itu ya. Jadi bab ini isinya bab pengagungan terhadap nama-nama Allah Ta'ala ya. Lalu bolehnya ya, mengganti nama ya, untuk tujuan pengagungan terhadap nama Allah Ta'ala itu. Nah, kenapa bab ini ya, kemudian dimasukkan dalam kitab Tauhid ya, kita baca dulu munasabahnya. Anna ihtirama asma'illahi ta'ala wa taghiral ismi min ajli dzalika min tahqiqit tauhid. Jelas sekali ya, bahwa ya, memuliakan nama Allah ya, menjaga kehormatan, kewibawaan nama Allah ya, dan merubah nama karena tujuan untuk menjaga nama Allah itu, yaitu merupakan bentuk pelaksanaan tauhid begitu. Nah, kita baca dalilnya. An Abi Shuraih ya. Siapa beliau ini? Abu Shuraih, ismuhu Hani ibnu Yazid al-Kindi ya, sahabiyun nazal al-Kufata wa tuwfiya bil Madinati sanata 68 hijriyatan radhiyallahu anhu. Ya, beliau ini adalah sahabat ya, yang tinggalnya di Kufah dan beliau meninggal ya, di kota Madinah tahun 68. Masya Allah ya. Dari Abu Shuraih ya, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, annahu kana yukna Abul Hakam, bahwasanya beliau itu dulu dikenal ya, dikunyai dengan nama Abul Hakam. Yukana al-kunyatu ya, suddira ya, bi abin au ummin ya, yaitu nama suddira bi abin au ummin ya, yaitu nama yang didahului dengan abun atau umun. Itu aja, insyaallah udah paham ya. Nah, beliau itu kunyahnya adalah Abul Hakam min asma'illahi ta'ala wa ma'nahu al-hakim alladzi idza hakama la yuraddu hukmuhu, yang mana hakam ini ternyata termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang artinya adalah ya, hakim itu artinya adalah jika telah memberikan ketetapan tidak ada yang bisa ya menolak hukumnya. Kalau sudah memberikan ketetapan, memberikan hukum, tidak ada yang bisa nolak. Itu nama ya, makna dari ya, hakam itu. Nah, beliau ini berkunyah dengan nama itu, Abul Hakam. Masya Allah ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau ya, innallaha huwal hakam, sungguhnya Allah lah itu al-hakam ya, yang satu-satunya yang memiliki hukum ya, yang tidak akan ditolak hukumnya. Wa ilaihil hukmu, dan kepadanya lah hukum itu ya, yang maksudnya adalah al-faslu bainal ibadi fid dunya wal akhirah ya, hukum yang dimaksud adalah apa? Yang memisahkan, yang memutuskan ya, antara hamba ya, di dunia maupun di akhirat, yaitu hanya satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sungguhnya Allah itulah al-hakam, dan kepadanya semua hukum akan kembali, kan begitu. Nah, faqala, maka Abu Shuraih pun menjawab ya, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum ya, farafadha kilal fariqaini ya, faradhiya kilal fariqaini ya. Sungguhnya kaumku itu
kalau terjadi perselisihan, mereka itu ya, datang kepadaku. Ana lam ukanni binafsi hadhil kunyah wa inna ma kannani biha qaumi. Jadi beliau ini sungguhnya kaumku ya. Beliau ini mengatakan iki sing ngunyah iki sakjane dudu aku dhewe begitu. Tapi kaumku yang menggelari aku. Mereka itu kalau datang kalau ada masalah, ada perselisihan, mereka datang kepadaku. Ya, lalu aku menetapkan hukum kepada mereka, lalu mereka terima. Ya, faradhiya kilal fariqaini ya. Kedua pihak yang berselisih itu menerima apa yang aku putuskan itu. Ya, makanya beliau dijuluki Abul Hakam. Faqala ma ahsana hadza. Masya Allah. Kemudian Nabi ya, memuji. Masya Allah, bagus sekali ini. Ya, engkau itu bisa menghukumi, maksudnya apa? Mendamaikan antara dua belah pihak. Ya, dan seperti itu. Ya, Nabi memuji dulu. Ya, famalaka minnal walad. Nah, kemudian Nabi memberi solusi nih. Ya, kamu Abu Syuraih, kamu punya anak enggak? Ya, fakultu Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Ya, aku punya anak. Ya, namanya Syuraih, ya, lalu Muslim, lalu Abdullah. Ya, qala faman akbaruhum. Nabi bertanya lagi, siapa yang paling besar di antara mereka? Qultu Syuraih. Ya, yang paling besar adalah Syuraih. Ya. Qala maka Nabi bersabda, fa anta Abu Syuraih. Ya, kalau demikian namamu itu adalah Abu Syuraih. Ya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Ya. Kannahu bil akbari riayatan li'annahu aula bidzalika. Maka Nabi yang mengkunyai dengan nama anaknya yang paling besar. Ya, karena untuk menjaga perkara tersebut ya, supaya yang dihormati juga yang paling besarnya itu. Taib ya. Jadi Nabi memberi solusi terhadap permasalahan itu. Makna global dari hadis ini, istankaron Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadzal sahabi, ya tukannihi bi abil hakam, ya. Nabi mengingkari ya, apa yang terjadi di sahabat ini, di mana orang-orang itu mengkunyai beliau, menggelari beliau dengan apa? Abul Hakam. Li'anal hakama min asma'illahi. Karena hakam itu sungguhnya termasuk nama Allah. Wa asma'ullahi yajibu ihtiramuhu. Dan nama Allah itu wajib dimuliakan, wajib dijaga kehormatannya. Fabayyana lahu sahabiyyu sababa hadhihi takniyati. Ya. Maka sahabat ini pun menjelaskan dulu sebab perkunyahan dia. Sebab kok dia dapat gelar itu, beliau jelaskan dulu. Wa annahu kana yuslihu baina qaumihi wa yuhillu masyakilahum bima yurdil mutanazi'ina. Ya, bahwa beliau itu adalah orang yang apa? Sering mendamaikan kaumnya dan mengurai halayahulu di sini mengurai ya. Halayahulu di sini. Bacanya halayahulu. Wa yahullu. Ya, beliau yang mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di kaumnya ya, dan orang yang saling berselisih itu ridho ya terhadap apa yang beliau putuskan ya. Lalu fastahsanan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal amala ya dunat takniyati. Maka Nabi ya menganggap baik perbuatan Abu Syuraih yang dia itu memang bisa mendamaikan kedua belah pihak. Nabi menganggap baik itu. Ya bagus itu. Nah, tetapi dunat takniyah, tanpa pengkunyahan itu. Jadi Nabi tetap menganggap baik yang satu, tapi yang kunyahnya itu Nabi katakan itu salah begitu. Walidzalika ghayyaraha fakannahu bi akbari auladihi. Oleh sebab itu Nabi mengubah nama itu dari Abul Hakam. Nabi kasih solusi, Nabi ubah dengan memberi gelar, memberi kunyah dengan nama terbesar dari anaknya, yaitu Syuraih tadi. Karena anaknya ada 3 ya. Syuraih, lalu Muslim dan juga Abdullah. Yang dipakai adalah Syuraihnya. Keterkaitannya dengan bab annahu yadullu alal man'i min ihanati asma'illahi bitasammi bi asma'ihi ta'ala al-mukhtassati bihi wa takanni bidzalika. Ya, bahwa dalam hadis ini jelas sekali ya, ada larangan menghinakan nama Allah ya, dengan cara memakai nama dari nama-namanya yang itu hanya khusus bagi Allah semata, atau berkunyah dengan hal itu. Nah, ini dilarang. Dipahami ya. Nah, jadi dilarang menghinakan nama Allah dalam bentuk apapun. Masya Allah ya. Jelas insya Allah. Faedah yang pertama, fihi tahrimum tihani asma'illahi ta'ala wal man'u mimma yuhimu adam ihtiramiha
katakan bi abil hakam wa nahwihi. Ya, jelas sekali dalam hadis ini ada larangan menghinakan nama Allah dan larangan dari apa-apa yang dikhawatirkan yang dikhawatirkan bisa menghilangkan pemuliaan terhadap nama Allah, seperti perbuatan berkunyah dengan Abul Hakam atau yang semisalnya. Ya, jadi memakai nama yang harusnya itu untuk Allah semata tapi disematkan kepada makhluk. Ya, termasuk ya saya pernah dengar ya ketika daurah Syekh ya ditanyakan kepada Syekh, bagaimana ada nama anak misalkan Abdurrahman tapi dipanggil Rahman tok, ini tidak boleh ternyata ya. Tidak boleh begitu. Ya harus dipanggil lengkap. Abdur Rozak dipanggil Rozaknya tok. Padahal itu Rozak itu artinya maha pemberi rezeki. Paham ya? Nah, itu ya diantara cara menjaga kewibawaan nama Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, annal hukma min asma'illah. Bahwa hukum itu termasuk nama Allah. Hakam di situ ya. Lalu yang ketiga, jawazus sulhi wa tahakumi ila man yuslihu lil qadha wa illam yakun qadiyan wa annahu yalzam hukmahu. Dibolehkannya untuk memberikan untuk berhakim, maksudnya untuk menyelesaikan perselisihan kepada satu tokoh yang dianggap bisa memberi hukum begitu ya, walaupun bukan seorang qadhi. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan diangkat seorang ya untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu, seperti kisahnya Abu Musa dan juga Abu Musa al-Asy'ari dan juga Amr ibnul As ya, ketika proses perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini dibolehkan ya. Dan kalau memang itu baik, hukumnya bisa dilaksanakan, tetap harus dilaksanakan, ini dibolehkan. Lalu yang keempat, annahu yukannar rajulu bi akbari ibnihi. Ya, seorang itu dikunyai dengan nama terbesar dari anaknya, nama anak yang paling besarnya. Lalu yang kelima, masyru'iyatu taqdimil kabir, disyariatkannya mendahulukan yang paling tua dulu. Masya Allah, ini adab dalam Islam. Lalu yang keenam, masyru'iyatu taghyiril ismi ghairil munasibi ila ismin munasib. Ya, disunahkannya, dibolehkannya untuk mengubah nama yang tidak pantas menjadi yang pantas. Ya, ini dianjurkan ya, terutama nama-nama yang memang itu ya bisa dikhawatirkan mengandung penghinaan terhadap nama Allah. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau namanya Abdur Rozak ya dipanggil lengkap. Ya, Abdur Rozak, Abdurrahman, Abdurrahim kan begitu. Ya, nama Abdul Wahab. Ya. Ini